Di balik sosok feminimnya, seorang polisi wanita juga dituntut tegas dalam setiap menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional, yang mampu melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Namun di ruang berbeda, Polwan juga tak bisa melalaikan kodratnya sebagai perempuan. Keberadaannya dalam keluarga tentu bukan sekedar pemanis ataupun hiasan semata. Mereka adalah sosok tak tergantikan sebagai penyeimbang, penyelaras, bahkan penopang kehidupan keluarga. Alamatnya jalan. Silakan Mbak yang bawa tas dibuka di hadapan kami ya. Dibuka. Kita sebagai Polwan tetap kodratnya sebagai ibu rumah tangga di rumah, mengurus anak-anak dan melayani suami di rumah. Tiba-tiba senior Polwan memberikan perintah menghubungi supaya kita melaksanakan patroli pada saat malam hari. Kita langsung berangkat ke Mako Besar supaya melaksanakan apel pelaksanaan patroli Srikandi. Selamat malam Ibu, perintah. Siap. Malam ini Bu, apel pukul 20.00. Siap. Siap laksanakan. Ya, main sama kakak ya. Ketika mendapat panggilan untuk berangkat dinas melaksanakan patroli Srikandi dengan sigap berganti pakaian, memakai seragam serta perlengkapan dan memanasi kendaraan, menggunakan masker, helm serta rompi, membawa senter, langsung berangkat ke Mako Besar untuk melaksanakan apel. Kebetulan keluarga di rumah sudah sangat mengerti tentang tugas-tugas yang harus kita laksanakan, dan meskipun di rumah ada anak-anak yang menunggu, kita harus tetap berangkat melaksanakan tugas dengan baik. Di tempat, Bro. Mungkin langsung saja terkait dengan kegiatan patroli Srikandi pada malam hari ini. Dengan sasaran nanti kita akan melaksanakan kegiatan operasi di kos-kosan. Kemudian yang selanjutnya kita bergeser ke kafe. Nanti kita akan memberikan himbauan prokes di kafe. Nanti apabila ada yang tidak menggunakan masker, ya kita suruh gunakan masker. Kalau sudah jam 9 kafenya belum tutup, sekalian kita bubarkan. Pelaksanaan patroli Srikandi malam hari, kita ada 12 personil. Keluar dari Mako, sasaran pertama kita ke pusat keramaian yaitu di alun-alun Kabupaten Jember. Begitu mereka melihat ada beberapa petugas yang datang masuk ke kos-kosan, lalu mereka berusaha untuk menghindari
pemeriksaan oleh petugas. Kami dari Polres Jember bisa tahu identitasnya, bisa pinjam. Ada berapa orang? Mbaknya ada KTP-nya? Pada saat kita menemukan di kamar ada sepasang muda-mudi yang bukan pasangan suami istri yang sah, kita berikan penjelasan, himbauan, lalu kita catat identitasnya. Kami data dulu, nggih. Ini rekan atau keluarga? Alamatnya Jalan. Pada saat kita razia di tempat kos, ada kejadian beberapa muda-mudi juga setelah tahu ada kedatangan petugas, ada yang berusaha melarikan diri, menghindari petugas. Lalu ada juga yang mereka dengan sengaja pindah ke kamar lain untuk menghindari pemeriksaan petugas. Melaksanakan operasi dari Polres Jember. Bisa lihat identitasnya? Tinggal di kamar sama siapa? Berdua aja? Sekamar berdua? Maaf ya, ganggu kenyamanannya. Jadi pada saat kita temukan pemeriksaan, mereka ada yang lari pindah ke kamar sebelah untuk bergabung dengan teman sesama laki-laki. Yang pindah dari ini om. Ini om. Dompetnya mana? Barang-barangnya di mana? Di situ? Iya. Ya, ya sana. Bisa. Masuk. Ya, Permisi. dompetnya di mana? Ada di rumah. Masnya tadi dari mana? Kamar sana? Dari sumber rumahnya teman. Di sini. Pindah dia. Di sini? Awalnya di sini? Kita masuk dia pindah. Tadi kenapa pindah kamar? Iya, soalnya kan saya bilang sama teman saya. Tadinya di sini. Iya, ya pindah ke sana. Ya. Dari berapa hari di sini? Baru datang. Identitasnya mana Pak? Saya kali Dompet identitas? ada di rumah. Jadi sekarang nggak bawa Paknya ya? Ya, Masnya udah berkeluarga belum? Masnya udah berkeluarga? udah. Udah. Ini statusnya apa nih? Siapa? Ini mbaknya Temen nih, pacar. Temennya ini. pacar apa teman? Pacar apa teman? Sini atau mbak? Sini atau? Pacar apa teman? Ini temen. Masnya pacar apa teman? Pacar. Oh pacar. Udah diakuin. Aduh, ini masnya sama mbaknya. Pada saat kita temukan di kamar pasangan yang bukan suami istri yang sah, mereka juga sempat menolak untuk kita periksa. Coba yang lain coba. Mbak sendiri di sini? Ini siapa? Bisa lihat identitasnya? KTP? Lalu kita periksa KTP-nya dan benar ditemukan bahwa mereka tidak satu alamat yang sama. Jadi mereka tidak bisa mengelak lagi dari petugas. Polres Jember itu ada di Jalan Pandaitan. Tahu kan Jalan Pandaitan? Jadi belakangnya Puskesmas Sumbersari. Bisa googling ya? Bisa googling ya. Jadi Mas sama Mbaknya besok ke Sabara ya. Sementara sampai kita bawa ya. Malam itu kita temukan ada 11 pasang muda-mudi yang ditemukan di kamar dengan bukan pasangan suami istri yang sah. Kita catat
identitasnya, lalu kita bawa ke Mapores untuk dilakukan tindak pidana ringan. Setelah dari pemeriksaan di tempat kos, karena saat ini kita sedang mengalami pandemi, kita juga patroli ke tempat-tempat pusat keramaian. Di situ terdapat beberapa kafe yang banyak sekali pengunjungnya berkerumun di sana dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Pada saat kita berpatroli di kafe, kita lalu menemui pemilik kafe untuk minta izin, kita memberikan himbauan tentang protokol kesehatan. Lalu kita berikan himbauan tentang protokol kesehatan kepada seluruh pengunjung. Dan saat itu sudah menunjukkan pukul 21.00 supaya mereka segera pulang, membubarkan diri dan tidak berkerumun lagi di pusat keramaian. Ya, selamat malam ya kepada para pengunjung kafe. Ya, perlu kami informasikan bahwa saat ini ya kita ketahui bersama masih pandemi COVID-19 ya. Tolong pengunjung kafe ya tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Di Kabupaten Jember untuk COVID-19-nya masih sangat tinggi ya. Jadi mohon kerjasamanya, termasuk untuk pengelola juga ya mohon kerjasamanya. Jam 9 sudah tutup karena sekarang sedang diberlakukan PPKM berbasis mikro. Pokoknya 21.00 segera buyar ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, matur nuwun. Ya. Pasti. Ya. Oke, selalu. Iya, matur nuwun. Terima kasih banyak. Pada saat kita melakukan himbauan protokol kesehatan, ada beberapa anak muda yang sempat protes untuk tidak mau memakai masker. Lalu kita melakukan pendekatan, kita lakukan himbauan dan mereka akhirnya mau untuk memakai masker. Tapi kan lagi makan. Bawa. Tapi karena kita lagi minum aja juga takutnya kan susah nanti. Total makin gak higienis tadi. Tapi banyak loh yang nggak pakai cukai. Iya. Kan juga banyak. Ibu datang aja udah dimakan. Iya. Tapi kita bawa kok Bu, tapi ya karena biar nggak kena makanan aja kita masukin nasi. Tapi kan kita kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol kan juga susah ya. Kan ini cuma rame kok rumah Bu. Iya, tapi kan dipakai. Ini kan jalannya terlalu mepet. Harusnya main duduk di sini deh. Nggak dikasih jarak. Tapi kan di kamarnya juga nggak ada sih. Iya, nanti dipindah. Itu nggak ada tuh. Tuh. Harusnya gimana? Kafenya masih silangnya. Iya. Ada dipakai ya? Tapi kenapa kok cuma kami aja? Nanti kita pakai juga. Makasih ya. Oke ya. Makasih Bu. Nanti sering dipakai ya. Iya, maaf ya Bu. Oke. Patroli malam setelah kita ke tempat kafe, kita juga mempunyai target untuk melakukan patroli di pusat hiburan. Kita ke tempat karaoke.
karena di sana berpotensi sekali berkerumunnya banyak orang dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi sasaran kita setelah dari kafe, kita bergerak ke tempat hiburan malam, khususnya di tempat karaoke. Di sana kita masuk ke dalam ruangan-ruangan tempat karaoke dan kita periksa semua identitas pengunjung tempat karaoke karena di sana berpotensi sekali mereka berkerumun dengan banyak orang dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Selamat malam, kami dari Polres Jember. Maaf mengganggu kenyamanannya. Pulang. Duduk dulu semua. Silakan keluarkan KTP-nya. Biar Amit ya. Aku nggak bawa KTP. Yo, siapa yang nggak bawa KTP? Saya bawa. Saya bawa KTP ya. Kalau di mobil ditemenin ngambil boleh nggak? Nggak apa-apa, wes di sini dulu. Yang dikeluarkan dulu KTP-nya. Ini Aman. Ini SIM-nya sudah mati. Dompet di mobil di. Febri Jember. Silakan Mbak yang bawa tas dibuka di hadapan kami ya. Dibuka sini. Sebelah sana yang bawa tas silakan diperiksa teman-teman. Taruh di sini ya, di sini. Silakan isinya. Ini HP. Iya, silakan. Oke. Ya. Siap. Gak ada apa-apa, Kak. Ini parfum, hand sanitizer. Tasnya di sini kan, Mbak? Dompet saya. Tasnya. Iya. Gak ada, Kak. Ini nggak ada. Nah, uang. Ini permen. Nggak ada ya, Kak. Aman kan? Karena saat ini kita sedang mengalami pandemi, jangan malam-malam ya. Selesai ini segera bayar terus pulang ya. Terima kasih atas pelaksananya. Terima kasih. Ada beberapa wanita yang sempat menolak diperiksa isi tasnya, lalu kita lakukan pendekatan supaya yang bersangkutan yang membuka isi tasnya sendiri dan kita awasi, kita lihat di sana apakah di sana dia kedapatan membawa narkoba atau tidak. Loh, siapa nggak bawa KTP? Fotokopian ada di sini. Mbak, tasnya di isinya keluarkan di sini ya. Sampai di Bondowoso? Iya. Datang ke Jember. Sini langsung pulang ke Bondowoso. Iya. Ayo aja ya. Coba minta tolong tasnya di fotokopiannya. Kan juga pakai meter. Coba keluarin. Ini enggak punya. Enggak bawa dompet saya. Karena pada saat ini kita masih mengalami masa pandemi COVID-19, mari kita sama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Selamat malam. Ayo, Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga episode khusus ini bisa menginspirasi kaum perempuan dimanapun berada. Tak lupa terus patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya, saya Bribtu Enoprilia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.